warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini guys, kita akan melanjutkan pembahasan soal prediksi UMPTKIN tahun 2024. Dan sekarang kita udah berada di part yang ke-7. Wow, nggak terasa ya teman-teman, mulai dari part 1, 2, dan pada hari ini kita udah sampai ke part yang ke-7. Oke, jadi buat teman-teman yang belum nonton part sebelumnya, kalian boleh nonton terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena di setiap video itu aku bahas materi yang berbeda-beda. Entah itu dari matematika, kuantitatif, penalaran umum, penalaran kemampuan membaca dan menulis. Pokoknya di setiap video itu aku bahas soal yang berbeda-beda. Oke, sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk kalian subscribe dulu. Buat kalian yang belum subscribe, boleh sebagai bentuk dukungan kalian ke aku ya, supaya aku lebih semangat untuk memberikan kalian informasi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, karena di sana ada tryout gratis yang aku adain setiap harinya. Jadi kalau misalnya kalian mau mengetahui udah sampai mana kemampuan kalian, kalian boleh mengikuti tryout tersebut. Oke, buat kalian yang mau ngechat aku di WhatsApp untuk konsultasi atau ada pertanyaan, boleh banget langsung aja di WhatsApp 0882 4785 4631. Oke deh, langsung aja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, jadi lanjut ya, kita udah berada di part yang ke-7 karena kemarin part 6 itu dan sebelumnya itu kita kebanyakan matematika dan banyak banget yang komen, jangan matematika mulu kalian, bahas soal yang lain. Oke, sekarang aku bahas soal TPS, tes potensi skolastik. Jadi buat teman-teman yang masih bingung juga, sebenarnya ini soal-soal yang mudah ya, tapi banyak yang ceroboh di soal-soal seperti ini. Oke, langsung aja. Perhatikan bacaan berikut untuk menjawab soal 15, 16, dan 17. Oke, berarti kita akan menjawab 3 soal menggunakan cerita ini. Jadi kita harus paham dengan baik. Oke. Seorang pedagang menampilkan 6 macam buah. Oke, ada 6 macam buah ya. Yaitu salak, duku, sawo, jeruk, pisang, dan buah naga. Oke. Buah yang harganya paling rendah diletakkan paling atas. Berarti kita harus buat bagannya dulu ya kali. Oke, kita buat dulu bagannya. Buah yang berada paling atas itu harganya rendah. Oke, kita tulis di sini harga rendah. Ini paling atas ya, harga rendah atau murah ya. Berarti yang di bawah harganya tinggi atau mahal. Oke, kita tulis dulu. Kita harus membuat bagan ini karena kita butuh untuk menjawab 3 soal. Oke, buah yang harganya paling rendah itu berada paling atas. Oke, jeruk berada di atas buah naga dan di bawah buah pisang. Oke, berarti jeruk, kita tulis dulu jeruk di sini kali ya. Jeruk ini berada di atas buah naga. Berarti buah naga di bawah. Oke, kita tulis dulu ya buah naga. Dan di bawah buah pisang. Berarti buah pisang di atas dong. Nah, oke. Kita telaah dulu kata-katanya nih. Jeruk berada di atas buah naga, oke betul, dan di bawah buah pisang. Oke, betul ya kalimat pertama. Nah, salak berada di bawah pisang. Salak berada di bawah pisang dan di atas buah naga dan sawo. Salak berada di bawah pisang. Berarti kita tulis sini salak. Nah, salak berada di bawah buah pisang kan? Dan di atas buah naga, oke betul, dan sawo di atas buah naga dan sawo. Oh, berarti di sini sawo. Nah, oke betul ya kalimat yang kedua. Kemudian duku berada di atas sawo, berarti duku di sini ya. Duku berada di atas sawo dan di bawahnya pas jeruk. Nah, oke, di bawahnya pas jeruk. Oke, bener ya. Terus pisang berada di atas jeruk. Pisang berada di atas jeruk dan salak. Oh ya, betul ya. Berarti pisang di atasnya jeruk sama salak. Oke, kita sudah dapat ini bagan dari buahnya. Oke, kita langsung ke nomor 15. Berdasarkan bacaan, manakah buah yang paling murah? Buah yang paling murah. Yang paling murah tadi di atas kan? Ini murah ya, harga rendah. Berarti ini murah.
Harga tinggi berarti di sini mahal. Oke, berarti buah yang paling murah adalah pisang. Oke, kita lihat optionnya A. Nah, betul ya. Jadi jawabannya pisang. Oke guys, lanjut nomor 16. Kita masih berpatokan sama bagan ini ya. Langsung aja kita bahas soalnya. Bagaimana perbandingan harga buah jeruk dan salak? Oke, perbandingan antara buah jeruk, mana jeruk ini ya, jeruk sama salak. Oke, bagian A, jeruk lebih mahal daripada salak. Jeruk lebih mahal daripada salak. Bener ya, karena jeruk kan ini di bawahnya salak. Nah, kalau semakin ke bawah harganya tinggi atau mahal, berarti bener nih, ini jeruk ini semakin mahal. Ini berarti salaknya ini murah ya, karena kalau dia semakin ke bawah dia harganya tinggi. Oke, berarti A benernya, tapi kita lihat dulu option-option di bawah. Jeruk lebih murah daripada salak. Jeruk lebih murah daripada salak. Salah ya. Kenapa? Karena jeruk ini kan di bawah, dia tuh lebih mahal dari salak. Oke. Jeruk harganya 2 tingkat lebih murah daripada salak. Enggak ya, ini enggak 2 tingkat, cuman 1 tingkat aja. 1 tingkat aja. Kenapa? Karena dia berdekatan. Nih ya, jarak salak sama jeruk dia berdekatan. Seandainya yang ditanya salak dengan duku, ini baru 2 tingkat karena ada jeruk yang terlewatkan. Tapi ini cuma 1 tingkat aja, berarti C salah. Kemudian D juga bahasnya 2 tingkat, ini juga salah. Kemudian E, jeruk harganya 2 kali lipat, salah juga ya. Yang pakai 2 kali, 2 itu salah. Kenapa? Karena jeruk sama salak ini berdekatan, cuman 1 tingkat aja. Berarti jawabannya benar A ya. Tadi kita sudah mengira-ngira bahwa jawaban A yang benar, oke? Oke, next. Nomor 17 masih berpatokan sama buah perbuahan di atas. Langsung aja kita baca soalnya. Jika buah sawo habis terjual, sekarang urutan keberapa dari atas posisi buah duku? Oke, kita lihat dulu sawo. Ini kita hapus dulu ya. Nah, oke, kita lihat buah sawo ini berada di urutan kelima ya. Kalau misalnya sawonya habis terjual, kita coret sawonya habis terjual, maka posisi buah duku keberapa? 1, 2, 3, 4. Dia tetap berada di posisi yang keempat ya teman-teman. Kenapa? Karena sawo ini kan berada di bawahnya duku. Jadi kalau misalnya sawonya habis, ya nggak berpengaruh sama si duku ini karena dia berada di atas. Oke, kita lihat apakah ada yang keempat, pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, berarti jawaban yang benar adalah D. Gampang ya teman-teman. Soal ini gampang kalau misalnya kalian sudah paham dari ininya, dari bagan-bagannya. Jadi bagan ini diberikan sama kalian untuk meningkatkan kemampuan analisis kalian, oke? Oke, kita lanjut lagi untuk soal TPS, tes potensi skolastik penalaran umum. Kita zoom dulu karena supaya lebih jelas nih soalnya. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Toko A hanya menjual alat tulis dan sekolah. Oke, toko A hanya menjual alat tulis dan sekolah. Andri akan membeli sapu di toko A. Andri akan membeli membeli sapu di toko A. Ini nggak masuk akal ya, karena di toko A ini kan hanya menjual alat tulis dan sekolah. Terus Andri akan membeli sapu di toko A. Oke lah, kita baca dulu soalnya. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah Andri akan mendapat sapu di toko A. Ini kesimpulannya sudah jelas banget salah. Kenapa? Karena di toko A ini hanya menjual alat tulis dan sekolah. Terus Andri akan mendapat sapu. Ini salah. Berarti kita lihat dulu optionnya dulu. Apa yang dikatakan option nih? Simpulan tersebut pasti benar. Salah ya, karena sudah jelas banget di toko A itu hanya jual alat tulis. Kenapa harus dia dapat sapu gitu loh? Simpulan tersebut mungkin benar. Salah, ini nggak mungkin benar ya. Simpulan tersebut pasti salah. Nah, ini nih masuknya. Kita lihat dulu deh, simpulan tersebut tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Ini relevan ya. Kenapa? Karena dia masih menggunakan tokoh Andri. Sama-sama dan sama-sama juga menggunakan toko A. Cuman bedanya itu nggak nyambung gitu. Simpulannya salah. Jadi ini juga masih salah ya. Terus simpulan tidak dapat dinilai karena informasinya tidak cukup. Cukup kok, cuman kesimpulannya agak aneh gitu loh. Nah, berarti jawaban yang benar adalah C ya.
C. Simpulan tersebut pasti salah. Sekali lagi, kenapa simpulannya salah? Karena di sini mengatakan bahwa simpulannya itu Andri akan mendapatkan sapu di toko A, sementara toko A hanya menjual alat tulis dan sekolah. Berarti itu nggak masuk ya, aneh banget. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, next guys, kita ke soal nomor 19 nih. Kayaknya gampang nih soalnya. Saat ini banyak soal kerusakan lingkungan akibat proses teknologi ubah menjadi masalah yang mendunia. Kalimat di atas jika diubah menjadi kalimat efektif maka titik-titik. Oke, jadi kalimat ini nggak efektif ya. Pantas tadi di sini tuh kayak gimana gitu, kayak aneh gitu loh. Ternyata memang kalimat ini tidak efektif. Jadi kita harus mencari option yang sebisanya kalimat ini tuh menjadi efektif. Oke, kita lihat dulu option A ya. Kata banyak soal diubah menjadi berbagai soal. Mana nih? Ini ya, berarti kita ubah dulu. Saat ini berbagai soal kerusakan lingkungan. Kayak aneh ya. Saat ini berbagai soal kerusakan lingkungan. Salah ini. Karena kayak aneh gitu loh. Banyak soal berubah menjadi berbagai soal. Salah. Kemudian bagian B, kata soal diganti dengan persoalan. Kata soal, berarti yang ini ya. Saat ini banyak persoalan kerusakan lingkungan. Salah ya, agak aneh juga, kedengaran gak efektif. Bagian C, menghilangkan kata ubah. Kata ubah berarti ini ya, kita baca dulu. Saat ini banyak soal kerusakan lingkungan akibat proses teknologi menjadi masalah yang mendunia. Oke, bener nih kayaknya nih. Oke, kita kasih tanda dulu ya, kita lihat option yang lain dulu. Tapi kayak bener-bener sih ini udah efektif ya. D, menghilangkan kata kayaknya di sini. Kayaknya aku yang salah ketik nih di sini. Menghilangkan kata soal. Berarti saat ini banyak kerusakan lingkungan. Nggak efektif ya, karena soal ini penting. Karena ini adalah kayak masalah gitu, persoalan. Berarti ini penting. Jadi salah juga. Menghilangkan kata saat ini. Kalau nggak ada saat ini, banyak soal kerusakan. Salah ya, salah, agak aneh juga. Ini masih nggak efektif karena harus diketahui kapan terjadi gitu loh. Jadi kata saat ini tuh dibutuhkan. So jadi yang benar adalah C ya teman-teman. Coba kita baca ulang deh. Saat ini banyak soal kerusakan lingkungan akibat proses teknologi menjadi masalah yang mendunia. Kayak betul ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Pantasan tadi pas baca soal di awal, di sini tuh kayak aneh gitu loh. Ternyata ubah ini harus dihilangkan. Oke, next nomor terakhir ya, karena aku takutnya kalian udah bosen nih jawab soalnya. Jadi terakhir. Oke, lukisan ibu yang cantik itu dipajang di galeri. Perbaikan kalimat di atas agar menjadi tepat adalah titik-titik. Kalimatnya lukisan ibu yang cantik itu dipajang galeri. Di sini kayak masih ambigu ya kalimatnya. Kita nggak tahu yang cantik ini apakah ibunya yang cantik atau lukisannya gitu loh, atau lukisannya yang cantik. Nah, bisa jadi kan ibunya yang cantik atau lukisannya yang cantik. Jadi harus diperjelas ya, apakah ibunya yang cantik atau lukisannya. Oke, kita lihat dulu option A. Lukisan ibu cantik itu dipajang di galeri. Lukisan ibu cantik itu aneh ya teman-teman. Coba kalian baca, lukisan ibu cantik itu dipajang di galeri. Salah ya, ini masih kurang tepat. Oke, bagian B, lukisan cantik milik ibu itu dipajang di galeri. Oke, ini boleh ya, lukisan cantik milik ibu itu dipajang di galeri. Boleh sih, boleh ya. Kita tandai dulu. Bagian C kita lihat option dulu. Lukisan yang cantik ibu itu dipajang di galeri. Aneh di sini. Lukisan yang cantik ibu itu kayak aneh ya. Lukisan ibu itu yang cantik dipajang di galeri. Lukisan ibu itu yang cantik beda. Aneh juga. Kalian coba baca di sini. Lukisan ibu itu yang cantik. Kayak salah ya. Lukisan ibu cantik tersebut terpajang di galeri. Salah ya, karena dia mengganti katanya pakai tersebut. Berarti yang paling mendekati, yang paling tepat adalah bagian B ya.
Lukisan cantik milik ibu itu dipajang di galeri. Ini sudah jelas ya bahwa yang cantik itu adalah lukisannya. Nah, berarti ini sudah memperjelas, kalimatnya sudah nggak ambigu. Berarti dia udah tepat. Bagian B, lukisan cantik milik ibu itu terpajang di galeri. Oke? Yap, itu dia guys pembahasan kita pada malam hari ini untuk prediksi soal UMPTKIN part yang ke-7. Gimana nih guys? Soalnya mudah kan? Nah, jadi buat teman-teman untuk part 8, 9, dan seterusnya itu aku bahas soal apa lagi ya? Kalian boleh banget komen di bawah untuk request soal atau ada pertanyaan, boleh juga di WhatsApp aku 0882 4785 4631. Jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10 untuk kalian mengikuti tryout gratis supaya kalian tahu apakah kalian udah bisa lolos UMPTKIN atau belum. Oke deh, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.